Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Aryosanto di kanal YouTube Pengobatan Akhir Zaman PAZ. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan badan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah sehingga kita lebih banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini, ya kita kedatangan tamu. Dia adalah salah seorang ketua dari PAPKA, ya, dari PAPKA. Ini versi 3, jadi angkatan ketiga. Nanti kita akan mengulas tentang kegiatan terbaru di Ayub Camp. Jadi Ayub Camp ini adalah markas pusat PAS Al-Kasau dan termasuk juga kantor pusatnya PAPKA. Ini ada apa, mengapa dalam beberapa hari ini, kalau teman-teman menyimak di YouTube, di Facebook, di timeline tuh rame banget. Ada proyek Agustusan. Nanti kita akan tanya, Agustusan itu apa sebenarnya? Dan apa sih tujuannya dan mengapa penting dan apa manfaatnya untuk para PAS Trooper. Sebelum kita beranjak, kita sapa dulu narasumber kita, Pak Faiz Al-Arif. Assalamualaikum, Pak Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, gimana Pak Faiz kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dan baik, tetap sehat seperti biasanya, Mas Anjra. Oke. Nah, teman-teman sekalian, bagi yang pertama kali berjumpa secara visual di konten YouTube ini, nah, Pak Faiz ini biasanya munculnya di kontennya PAPKA. Nah, baru pertama kali. Ini baru pertama kali Pak Faiz ya? Insya Allah ini pertama kali saya tampil di Pas YouTube. Al-Kasau ya, YouTube-nya ya. Oke, nah tapi sebelum kita bicara hal yang agak serius ya tentang PAPKA, kita flashback dulu nih Pak Faiz ya. Dulu gimana ceritanya kok sampai berada di Pas Al-Kasau gitu? Karena profesi panjenengan tuh kalau saya pengusaha kaos, nah pengusaha ada jasa rental multimedia, mengapa pada akhirnya kok berkecimpung di dunia Pas Al-Kasau? Mungkin untuk awalan bisa berbagi kepada penonton yang ada di YouTube Pengobatan Pas Al-Kasau. Silakan Pak Faiz. Baik, Alhamdulillah teman-teman semua yang menyaksikan video di kanal YouTube Pas Al-Kasau ya. Alhamdulillah kalau kita mau flashback beberapa tahun yang lalu, tepatnya sekitaran tahun 2019 awal, memang saat itu saya baru bertemu di dalam forum pelatihan yang langsung itu diajar oleh guru kita Ustadz Haris Mujahid rahimahullah taala saat itu, dan cukup menarik karena memang sebelumnya saya itu adalah fokus untuk bisnis ya, fokus untuk berbisnis. Kemudian memang ada beberapa lini usaha yang memang kita kelola saat itu. Dan nggak ada pikiran untuk jadi terapis, jadi orang yang memang membantu problem kesehatan dari masyarakat. Kemudian juga nggak ada pikiran lah. Dan memang waktu itu di tahun 2019 kurang lebih kalau nggak salah bulan Januari atau Februari ada flyer kemudian ada rekomendasi yuk ikut satu pelatihan itu ya, pelatihan untuk bisa sehat. Jadi memang mengatasi problem, dan saat itu kalau nggak salah judulnya adalah pelatihan problem kesehatan untuk asma dan saraf kejepit. Nah kebetulan memang saya punya sakit dan sejak SD kalau nggak salah mulai didiagnosa oleh dokter, umur 5 tahun didiagnosa positif saya punya asma atau sesak napas. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, yang namanya asma itu selama ini memang nggak ada obatnya. Artinya itu sakit keturunan, kemudian juga hanya bisa survive dengan obat-obatan. Jadi kita rutin memang setiap bulan itu kita konsumsi Ventolin ya, kita nebul, kemudian juga nafas tuh rasanya berat banget itu. Nah waktu itu akhirnya saya tertarik, ya udahlah nggak ada salahnya dicoba, kita ikut pelatihan sekaligus biar tahu nih, katanya bisa problem asma itu diselesaikan dengan hanya beberapa gerakan tanpa harus survive dengan obat-obatan. Dan Masya Allah satu hari waktu itu kita pelatihan bersama Ustadz Haris, saya masih simpen videonya, video yang juga ditayangin di YouTube-nya Pas Al-Kasau, linknya saya simpen dan saya juga simpen itu ketika saya ditangani oleh Ustadz Haris langsung di depan panggung. Karena saat itu memang pasien dan memang orang yang belajar nggak punya keluhan, memang basically dia terapis, pengen belajar metode Pas Al-Kasau dengan Ustadz Haris, dan juga pasien itu dijadikan satu tempat untuk semuanya belajar. Dan Masya Allah yang menarik adalah ketika saya naik ke panggung, kebetulan pas hari itu asma tuh lagi kumat.
Jadi bisa dibayangin, saya duduk di belakang waktu itu, peserta ya 30 atau 40 ya, kurang lebih. Saya duduk di belakang, posisinya memang lagi kambuh, tapi saya bertahan. Artinya memang nggak sampai sesek banget, habis itu harus di ventolin gitu ya, tapi masih kerasa sesek, tapi saya masih bertahan di belakang. Nah kebetulan waktu ini siapa yang asma bisa maju ke depan. Nah, saya mengajukan diri untuk maju ke depan. Barangkali itu beneran nggak sih bisa membaik. Dan bismillah, alhamdulillah waktu itu saya ingat saya diberikan gerakan ditarik tangannya. Jadi kayak orang ya kayak senam aja biasa tuh, kayak kita mainan tuh ya, tangan sama tangan dia ketemu, kaki dia dibuka, duduk posisinya, habis itu ditarik pelan-pelan gitu sama beliau Ustaz dari Salam Ta'ala. Bismillah, ketika itu saya langsung bilang seperti ini. Di dalam hati ya, saya belum langsung ngungkapin itu. Kok rasanya lega ya? Rasanya itu lega. Lega hanya dengan beberapa gerakan. Dan Masya Allah ketika beliau lakukan ditambah lagi dosisnya ya, atau yang tadi itu cuma 3 kali tarikan, tambah lagi jadi beberapa, waktu itu 10 nggak malah 10 hitungan ya, tambah lega. Dan saat itu ditanya gimana rasanya? Rasanya saya ngerasain biasanya kayak gini tuh apa? Saya sesek, habis itu saya dinebul, baru saya bisa ngerasain seperti ini. Dan Masya Allah di situ saya baru mulai berpikir bahwasanya ternyata memang berprogres. Nah, saya masih belum percaya tuh. Saya masih belum percaya betulan. Saya masih belum percaya. Jangan-jangan ini cuman relaksasi ya, relaksasi. Yang namanya kalau orang pijet itu kan bisa ngerasain kan enak gitu, nanti beberapa jam lagi yang namanya kalau kenceng atau ada saraf kejepit biasanya balik lagi. Apalagi ini asma. Umur waktu itu udah 28 ya, 28, 29. Saya asma sejak 5 tahun. Bisa dibayangin 29 ke 5 tahun itu ada 24 tahun. 24 tahun saya nggak pernah ngerasain seperti ini. Maka saya boleh dong nggak percaya. Nah ketika akhirnya sampai rumah gitu kan, saya coba rasain, bener nggak nih gitu. Oh ternyata masih lega. Oke. Kemudian besoknya kemudian kita coba rasain lagi, ternyata bener. Nah saat itu juga kemudian saya berpikir, bisa jadi memang ini adalah salah satu metode yang menjadi solusi selain kita memang survive dengan obat-obatan. Masya Allah. Ternyata dari kisah pertama kali berjumpa dengan keilmuan Pas Al-Kasau, kita bisa menyimak tadi dengan sangat rinci ya dari pengalaman Pak Faiz ini, malah seperti langsung diperlihatkan ya, karena datang dalam kondisi bukan kambuh yang parah, tapi maksudnya dalam kondisi yang memang kondisi kesehatan sedang kurang baik gitu. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan di antara para pemirsa ini Pak Faiz, kan berjalannya waktu itu 2019 dan sekarang sudah 2023 gitu kan. Kalau kita melihat di rentang teman-teman yang punya keluhan asma, biasanya itu kan sebulan kambuh, sebulan 2 kambuh, atau kadang dalam 6 bulan lagi kambuh. Dari pengalaman pribadi Pak Faiz gitu, pada waktu di terapi waktu itu, adakah momen ketika misalnya, itu kan baru sekali terapi ya, Betul. apakah di beberapa momen itu ada kambuhnya atau alhamdulillah merasakan plongnya malah setahun atau bahkan sampai sekarang? Mungkin bisa dibagi kepada pemirsa di Pas Al-Kasau. Nah, saya lanjutin ya, yang tadi memang kan karena nggak percaya, akhirnya memang kita coba aktivitas dan yang lain. Kebetulan beberapa minggu kemudian itu langsung rasanya sesek lagi tuh, rasanya sesek lagi dan kemudian itu kambuh ya. Oh kambuh nih. Nah tapi saya ingat betul bahwasanya beliau sampaikan bahwasanya ini memang harus dilakukan berulang. Artinya terapi nggak cukup sekali, artinya memang itu dilakukan berulang. Namun menariknya adalah gerakan terapi itu simple dan bisa saya lakukan sendiri dan itu bisa dibantu siapapun. Itu yang kemudian saya pikir ini keren nih. Artinya ini satu metode yang keren. Karena kita tahu ya kalau yang namanya terapi-terapi itu apapun ya, itu pasti harus ditangani oleh orang yang sangat profesional. Praktisinya lah ya. Praktisinya langsung dan Masya Allahnya waktu itu beliau berikan gerakan dan beliau sampaikan nanti udah pokoknya dirutinin aja kayak gini. Terus nanti gimana gerakannya? Udah kayak gini aja. Yang penting nanti seperti ini, dan itu mudah gitu. Ya. Dan Masya Allah sejak saat itu saya sudah nggak lagi ini ya survive dengan obat-obatan ya, saya pakainya dengan beberapa jurus itu yang ditarik-tarik itu Masya Allah sampai beberapa tahun kemudian saya baru ngerasain sesek lagi yang cukup parah itu adalah
di tahun 2022. Jadi mulai berarti dari rentang 3 tahun malah ya? rentang 3 3 tahun ya. saya kambuh lagi cukup parah waktu itu memang ba'da Ramadan ya, ba'da Ramadan. Biasa kan kalau kondisi ba'da Ramadan itu memang cukup melelahkan karena apalagi yang 10 hari terakhir. Namun di situ kita pahami bahwasanya oh, kambuh setelah itu apa? Ya sudah, tinggal saya ngerjain PR yang sama seperti dulu dan lebih rutin ya, lebih rutin. Setelah itu yang kedua juga tetap yang namanya kelelahan itu juga berpengaruh. Artinya Masya Allah. beneran dari terapi itu insya Allah, Masya Allahnya sudah sangat membantu sekali. Ya, oke. Teman-teman sekalian, di antara para pemirsa mungkin sudah ada yang pernah coba pelatihan terapi PAS ya. Dan ketika panjenengan atau para pemirsa ketika terapi kok dikasih PR. Nah, PR ini yang dimaksud oleh Pak Faiz tadi. Jadi ketika seseorang sudah diterapi dengan metode PAS Al-Kasau, biasanya tuh sama terapisnya dikasih PR. Nah, sebenarnya PR ini adalah sebagaimana orang itu membangun otot. Misalnya orang ikut fitness, itu kan ketika baru latihan pertama kali, ya kita tidak mungkin langsung ototnya seperti ototnya Adrai misalnya yang gede banget. Tentu itu dirutinkan. Nah, sebagaimana pada sharing yang Pak Faiz tadi sampaikan, beliau sakit asma itu sudah 23 tahun. Dalam logika sekali terapi sudah progres mungkin berapa Faiz? 70, 80%. Pada waktu terapi pertama mungkin sudah sekitar 70% nyaman ya. Iya, Ya. artinya memang apa ya, ya kalau orang asma itu kan sosok banget tuh sampai rasanya tuh nggak bisa nafas tuh kayak oksigen tuh habis semuanya. Ya. Tapi dengan di terapi itu kita lebih longgar, jadi ya sama lah kalau kita pakai Ventolin itu sama gitu loh, jadi langsung plong gitu rasanya. Oh, Masya Allah. Nah, jadi ini kisah yang dialami beliau, tapi sebenarnya beliau menyimpan satu kisah lagi tentang anaknya. Mungkin bisa sedikit dibagi, Mas. Jadi dari teman-teman, kenapa sih PAS itu concernnya malah di pelatihan ya? Jadi bukan ibaratnya kampanye di terapi, tapi malah lebih fokus ke ayo sebanyak-banyak mungkin orang itu mengenal ilmu ini gitu. Karena sejatinya ilmu PAS ini tidak dipakai hanya sekali, bahkan kalau Bapak Ibu sekalian belajar ya pelatihan PAS cuma 2 hari, nanti ada pembinaan oleh teman-teman alumni, ada banyak sekali forum pembinaan. Harapannya ilmu itu menetap di keluarga itu, dan kalau ada permasalahan di ayah, di ibu, bahkan di anak, ini paling nggak punya pertolongan pertamanya. Mungkin bisa dibagi Mas untuk pengalaman ketika dengan anaknya ya gitu. Ya, alhamdulillah ya, hampir seluruh keluarga saya sudah di PAS. Sebenarnya banyak banget Mas Anjra. Pertama kali justru yang kita bantu dalam terapi PAS itu justru malah istri itu. Istri sempat ada keluhan di mana sakit di bagian rahimnya cukup lama. Masya Allah setelah kita coba ada nama keluhannya Mas? Mungkin nama keluhan secara umum apa gitu? Ya kalau di diagnosa dokter tuh namanya turun rahim ya. Oh, turun rahim. Jadi memang setelah melahirkan anak saya, anak yang pertama itu, beliau selalu mengeluhkan memang sakit di bagian organ reproduksinya. Setelah kita periksakan memang ada turun rahim di situ. Istilahnya turun rahim ya. Turun rahim. Okay. Nah, selanjutnya memang kita lakukan tuh. Maka itu yang berikutnya saya tambah mantep sama PAS itu adalah setelah kita pulang, kita coba, istri punya keluhan, saya coba lakukan diagnosa, kemudian kita lakukan tindakan, itu dia membaik. Keluhan-keluhan yang sebelumnya tuh ngeluh ya, namanya istri tuh kalau tiap sore habis dia beberes rumah, itu sampai malam tuh ngeluh, mintanya dipijitin dan macem-macem lah. Tapi setelah kita terapi juga dia membaik. Itu yang pertama. Kalau mungkin lebih ke, ini kan yang menyimak juga mungkin ada antaranya para ibu-ibu itu Pak Faiz. Sedikit tambahan mungkin masalah keluhan rahim turun itu apa yang mungkin biasa dikeluhkan, atau sampai ke pola headnya jadi terganggu atau seperti apa, biar mungkin di antara pemirsa yang mengalami ini kayak gini, mungkin itu juga problem keluhan rahim, mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, biasanya waktu itu ya istri saya sering mengeluhkan yang pertama ada nyeri di bagian organ reproduksinya, utamanya di situ. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, memang tidak bisa mengangkat sesuatu yang cukup berat. Jadi kalau misal mengangkat cukup berat itu juga rasanya... Misalnya apa? Galon atau apa? Oh enggak, kalau galon kan terlalu berat itu ya. Itu enggak galon. Biasanya kalau kita cucian itu yang ditaruh di keranjang tuh. Yeah. Beliau ngangkat itu saja, itu jadi nggak kuat. Dan rasanya ketika ngangkat itu, di bagian organ reproduksi itu dia rasanya berat. Maka udah jangan diangkat kayak gitu. Itu satu.
Oke. Kemudian memang lebih cepat lelah, artinya memang fisiknya nggak terlalu bagus waktu itu, artinya cepat lelah, cepat capek. Kemudian yang kedua sering merasakan kalau orang itu pegal gitu ya, atau nggak nyaman di bagian di sekitaran pinggang dan di area sekitaran pinggang sama pantat tuh. Nah itu selalu merasa nggak nyaman. Oke. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya memang kalau haidnya biasanya kalau kondisi seperti itu biasanya haidnya dia nggak teratur. Pernah istri saya itu nggak haid sampai beberapa bulan ya. Kita kira kan memang hamil gitu ya, isi gitu. Tapi ternyata enggak. Tapi di beberapa waktu yang lainnya pernah itu justru malah haidnya terlalu sering. Jadi nggak berhenti. Nah, kondisi kayak gitu. Nah, memang setelah kita periksakan, salah satunya dokter mendiagnosa waktu itu memang ada rahim turun. Karena apa? Karena diinget-inget apakah karena salah ngangkat, biasanya kan kayak gitu ya. Betul. Ternyata memang waktu proses melahirkan ya, waktu persalinan itu cukup lama. Jadi istri saya itu sampai 2 hari di rumah sakit nggak jadi nggak keluar, 2 hari di rumah sakit itu nggak keluar. Akhirnya kita pulang gitu. Pulang waktu itu sama dokter biasa ini coba dibuat jalan-jalan. Nah, Masya Allah setelah jalan-jalan sampai rumah ternyata malah justru bukaan 10 dan kita bawa ke bidan terdekat. Tapi proses persalinan pun cukup lama, jadi mengejarnya cukup lama. Gitu. Nah itu istri lah ya, masalah rahim di situ. Kemudian tadi tentang setelah untuk yang keluhan rahim itu diterapi dengan metode Pas Al-Kasau, itu progresnya mungkin yang dari yang Pak Faiz alami bersama keluarga itu berapa lama sehingga keluhan tersebut, atau 1 kali terapi bahkan untuk yang keluhan rahim turun tadi? Kalau istri saya itu sekali terapi betulan, karena saya juga waktu awal-awal nggak yakin juga kan, saya coba sekali terapi, kok Masya Allah, jadi langsung keluhan yang tadi itu, keluhan harian ya, jadi kita mulai dari keluhan harian. Keluhan harian udah nggak ada lagi, kok rasanya enak, nggak rasa pegel di bagian belakang. Kemudian yang waktu ngangkat itu coba, lalu satu ketika kemudian nggak sengaja lupa gitu kan, karena saking enaknya badannya nggak ngerasa keluhan-keluhan, biasanya capek macam-macam, itu udah agak lebih nyaman. Tiba-tiba ngangkat karena nggak ada orang, habis itu ngangkat galon ya, yang segede itu kok nggak ada keluhan, padahal biasanya itu ngangkat cucian aja itu dia berat. Itu ngangkat galon bisa, karena memang kebetulan nggak ada orang harus ngangkat itu. Nah waktu itu kita jadi tambah mantep, ini beneran nih, ternyata memang bener-bener bermanfaat banget itu. Langsung bisa dirasakan. Ya, Masya Allah. Tadi lanjut ke cerita ke anak ya ini. Ternyata Pas Al-Kasau tidak selalunya harus ke klien ya, tapi artinya lingkup keluarga saja bisa langsung bermanfaat. Wah, ini diskusinya menarik. Kira untuk yang kisah anaknya gimana Pak Faiz? Nah dari situ juga itu anak tuh kita masih biasa, artinya nggak ada keluhan ya. Kita punya anak umur waktu itu masih usia 1 tahun 3 bulan kalau nggak salah. Kita masih biasa, anggap anak dia biasalah ya, artinya nggak ada keluhan. Dan dari sini saya memang akhirnya menyadari bahwasanya ternyata kalau kita ngomong Pas Al-Kasau tuh identiknya bukan terapi, tapi identiknya itu gaya hidup. Gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat, kemandirian kesehatan. Artinya siapapun dia bisa jadi seorang terapis untuk keluarganya gitu. Ini kan menarik ya, dimana kalau kita selama ini, saya tuh setiap 1 bulan itu selalu kemana tuh ke rumah sakit waktu itu. Habis 1 bulan tuh ke rumah sakit. Terus hampir per 3 bulan saya itu nemenin kakak saya yang itu juga punya keluhan dan dia harus opnam. Masya Allah juga itu beliau yang selama ini kita tuh harus opnam, minimal opnam tuh 15 hari. Masya Allah. Jadi jangan dikira opnam 3 hari 4 hari. Kakak saya itu setiap 3 bulan sekali itu selalu opnam 15 hari. Dan itu artinya kalau per 3 bulan setahun itu dia 4 kali. Artinya ya menyita. Tapi Masya Allah ya sekarang sudah enggak juga tuh. Nah, lanjut ke anak dulu ya. Nah anak saya di usia 1 tahun 3 bulan memang waktu itu kita lihat bahwasanya ternyata ada keterlambatan di tumbuh kembang atau bicara? Tumbuh kembang wicara ya. Atau tepatnya kalau biasanya ketika kita konsultasi dengan teman-teman psikolog, speech delay gitu. Keterlambatan di kosakata wicaranya. Nah, saya kan nggak percaya ya. Artinya, anak tuh dia bisa ngomong
papa, bisa ngomong apa, abah, bisa ngomong mama gitu. Dan kita juga anak pertama, namanya anak pertama kan. Kita juga apa, memang belajar dulu proses perkembangan anak karena memang basically dari psikologi juga belajar itu. Tapi ini anak sendiri nih, saya sempat nggak percaya. Akhirnya dari situ kita coba lakukan tes. Kita lakukan tes sendiri untuk mengecek bener nggak sih anak ini dia speech delay. Kemudian konsultasi dengan teman-teman juga, bener nggak sih anak ini speech delay. Ternyata betul. Ternyata memang secara tugas perkembangan kosakatanya dia masih kurang atau dia tugas perkembangannya belum mencapai tugas perkembangan sesuai dengan umurnya. Nah, bahasanya kan gitu. Oh, ada pengukurannya ya. Ya, ada Temannya pengukurannya. segini ini kok belum Ya, mencapai gitu belum ya. mencapai. Ya. Akhirnya kita kan panik, apalagi ibunya kan. Ibunya notabene juga apa, mahasiswa psikologi, dulu kita juga basic dari psikologi. Panik nih, wah ini anak saya speech delay, gimana nih penanganannya? Nah ternyata, Masya Allah, kita sempat akhirnya konsultasi dengan Ustadz Daris. Saya masih ingat waktu itu ada upgrading skoliosis dan upgrading diabetes lah di Semarang. Kita konsultasi sama beliau ini begini gimana Ustadz? Udah diterapi aja. Nah Masya Allah beliau apa namanya berikan satu gerakan, kemudian kita rutinin di rumah untuk anak kita ini. Waktu itu Masya Allah selama 2 minggu kita rutinin setiap hari itu hampir 3-5 kali itu kita terapi anak tuh ya. Lama. 2 minggu kita terapi, hasilnya apa? Hasilnya nggak ada penambahan. Nah, hasilnya tuh nggak ada penambahan. Malah Jadi, putus asa aja. Itu gimana? Sempat tuh putus asa. Tapi istri putus asa ya. Tapi karena saya sudah mantep ya, udah mantep pokoknya coba aja lah. Kan nggak ada salahnya Ikhtiar. Ibaratnya gini, ini kita nggak memasukkan apapun obat ke anak gitu. Saya pernah masa di mana anak saya itu didiagnosa gejala sesak napas. Itu di usia waktu itu 5 bulan. Usia 5 bulan didiagnosa gejala sesak napas. Kenapa disampaikan gejala? Karena diagnosa penetapan asma atau sesak napas itu baru di usia 5 tahun. Itu baru boleh ditetapkan diagnosa, oh ini asma. Tapi kalau di bawah itu baru gejala sesak napas. Itu udah berapa obat yang dimasukin. Dikasih obat bukannya malah tambah membaik, malah dia tambah sesak nafasnya tersengal-sengal. Hari kita larikan ke rumah sakit, kita opnam, kita nebul. Di nebul dia nangis. Nah, alhamdulillah waktu itu memang dia membaik dengan sendirinya dengan kita dengan kita tradisional juga ya waktu itu kita pijat juga dan macam-macam. Nah tapi yang menarik yang waktu di speech delay ini kita udah bisa nyelesain sendiri. Artinya kita coba terapi sendiri, nggak ada salahnya, udah mandiri. Kita nggak masukin apapun ke anak. Artinya anak ini insya Allah dia dengan cara yang alami. Dan setelah 2 minggu itu kita tetap udah pokoknya rutin. Dan alhamdulillah di minggu keempat yang dulunya itu kosakatanya usia segitu kalau nggak salah, saya agak lupa, kalau nggak salah minimal anak harus bisa menguasai 25 kosakata. 25 ya? 25 kosakata. Jadi mulai misal papa, mama, buku, tulis, makan. Itu berarti dihitung 5 ya. Papa, mama, buku, tulis, makan. Itu 5 kosakata. Anak itu waktu kita awal itu masih hanya menguasai 7 atau 8. 8 kosakata. Jadi yang setiap hari dia ucapkan cuma 8 atau 7 kosakata waktu itu. Uminya kan ngitung keseharian. Nah, di minggu keempat, 1 bulan tepatnya, minggu keempat, uminya hitung-hitung, waktu itu sudah 35 kosakata. Oh, Masya Allah. Jadi yang awalnya seakan-akan nggak ada progres di 2 minggu ya. Padahal proses ya sebenarnya. Itu proses, dan saya meyakini betul bahwasanya di anak-anak usia seperti itu golden age ya. Usia 0 sampai 5 tahun dia golden age. Anak itu dia merekam. Memang itu belum bisa mengeluarkan secara langsung, tapi itu dia merekam. Dan Masya Allah di 4 minggu itu anak itu dia sudah bisa mulai kosakatanya bertambah lah tadi ya, semakin kaya ya. Semakin kaya, dan hanya waktu beberapa bulan dari itu, artinya waktu itu 1 tahun 3 bulan ya, 1 tahun 3 bulan kan harusnya dia udah bisa ngomongnya udah lancar. Tadinya 1 bulan itu dia sudah lancar, dan Masya Allah anak ini kalau saya boleh cerita biasanya orang tua tuh nganggap kalau misalnya anak kecil itu kalau setahun dia panas, badannya panas 5 kali, 7 kali, bahkan 10 kali. Artinya per bulan sekali itu kan panas. Itu dianggap wajar. Tapi saya menemukan anak saya itu
itu kalau dihitung selama 1 tahun itu dia panas itu paling 2 kali. Oh, Panas 2 kali, tapi menariknya apa? Setelah kita terapi langsung dingin itu, langsung adem. ya. Dia aktivitas lagi biasanya. Kembali aktivitas seperti Ya, biasa lah ya gitu ya. artinya memang anak yang tadi kita kan fokusnya sama speech delay itu. Heeh. Tapi setelah itu daya tahan tubuhnya tuh sama penyakit itu dia lebih kuat. Ya. Ibaratnya kalau satu rumah itu dia sakit, dia tuh nggak sakit sendiri. Kalau dia sakit, dia sembuh, satu rumah bisa sakit semua. Dia sembuhnya tuh 2 hari 3 hari, kita bisa sampai 1 minggu 2 minggu. Jadi Iya. daya tahan tubuhnya tuh bagus banget. Artinya ada, padahal awal target dari orang tua kan sebenarnya penyelesaian kasus Hanya speech itu, delay. betul. Namun tanda kutip ada manfaat baik lainnya. Ternyata juga ada peningkatan dari sisi kualitas Imunitas, kesehatan, betul. imunitas pada anak. Wah, Masya Allah. Ini topiknya baru kita ngomong masalah anak gitu. Tapi mungkin begini Pak Faiz, kita agak geser sedikit ya, karena dalam fungsinya Pak Faiz sebagai, alhamdulillah hari ini diamanai sebagai ketua alumni seluruh pelatihan PAS Al-Kasau dalam dan luar negeri tentunya. Nah, ini di Ayub Camp saat ini di rentang akhir Agustus ini sedang ada kegiatan. Nah, mungkin Pak Faiz bisa sedikit berbagi tentang sekarang ada kegiatan apa sih selama di Ayub dan apa yang bisa dipetik manfaatnya untuk para pastrooper semuanya bagi para anggota alumni sekalian. Silakan Pak Faiz. Alhamdulillah hari ini tepatnya di tanggal 23 ya, sampai nanti insya Allah tanggal 28 memang kita sedang maraton beberapa program yang intinya adalah semuanya pembinaan untuk pastrooper. Mulai dari hari ini kita juga ada program yang namanya Militan Online. Ya, biar pastrooper melek dunia digital ya Pak Faiz ya. Betul. Jadi memang mengajarkan teman-teman semuanya bahwasanya dia bisa membuat konten-konten yang edukatif, kemudian informatif, juga konten-konten yang memang memotivasi juga. Nah, di situ hari ini nih kita lagi lead dengan Humas Papka Pusat ya. Kita sedang membuat pembinaan pastrooper dari sisi digital digital marketing atau sosial media ya. Kita optimasi sosial media. Kemudian besok itu kita juga ada kegiatan yang namanya kursus Pasgana, kursus Pastrooper Siaga Bencana. Wah, apa itu Pak Faiz? Nah, Pasgana. Kursus Pastrooper Siaga Bencana ini kita tahu ya teman-teman pastrooper dimanapun berada itu memang dididik, dibina untuk menjadi seorang terapis yang memang profesional dalam menjalankan fungsinya, kemudian juga memiliki adab yang baik dan juga berdaya juang. Nah, di poin berdaya juang ini salah satunya adalah kita mempersiapkan pejuang-pejuang yang memang bisa menjadi komponen cadangan dalam kondisi krisis kesehatan di lingkup kegawat daruratan atau tepatnya di kebencanaan. Nah, kita siapkan teman-teman yang memang memiliki kualifikasi sebagai seorang terapis atau pastrooper yang memang sudah ahlinya di bidang itu ya. Itu kita siapkan untuk memiliki skill atau memiliki keahlian atau kompetensi dalam kondisi-kondisi kebencanaan. Jadi harus bisa survive. Kita tahu kalau saya juga menjadi salah satu saya aktif di SAR, saya aktif di relawan BNPB juga, dan saya aktif di beberapa kegiatan-kegiatan ketika kebencanaan. Kita tahu bahwasanya banyak komponen cadangan kesehatan yang mereka tidak bisa survive dalam kondisi keterbatasan itu. Mungkin gambaran konkretnya Pak Faiz ya. Jadi di area kebencanaan tentu kita membutuhkan ada banyak elemen lah. Betul. Ada elemen logistik, ada elemen misalnya kebutuhan air bersih, betul, ada juga elemen medis juga. Nah, paling tidak dari sisi alumni PAS ini yang punya kemampuan skill terapi bisa turun tangan membantu, tapi dianya juga selamat. Jadi jangan misalnya asal turun ke area lokasi bencana, tidak tahu medan, tidak bisa membaca situasi, mungkin Pasgana lebih ke arah sana, atau seperti apa Faiz? Ya, betul. Jadi kita memang fokus di kebencanaan, fokus di komponen cadangan kesehatan. Yang pertama itu. Jadi kita kan kalau misalnya dalam kebencanaan itu dibagi 3 ya. Yang satu adalah tim evakuasi. Nah, kalau tim evakuasi itu udah ada SAR, ada aparat-aparat TNI, polisi, Polri yang itu disiapkan untuk memang mengevakuasi korban. Kemudian yang kedua ada yang di sisi logistik atau dapur umum. Jadi persediaan perlengkapan selama ini dan makanan dan logistik semuanya itu ada yang menyediakan. Yang ketiga ada di komponen kesehatan. Nah, komponen kesehatan itu meliputi dari teman-teman medis,
teman-teman perawat, dokter, kemudian juga terapi-terapi tradisional. Nah, salah satunya pas trooper ini memang disiapkan sebagai komponen cadangan kesehatan di lingkup bencana. Nah, tentunya memang di Suspasgana ini kita ada basic dan advance ya. Basic itu besok hari Kamis tanggal 24 dan di advance itu tanggal 25 itu ada lanjutan lah. Jadi yang pertama itu basic tingkat lanjut. Jadi kita membekali survival gitu ya. Jadi kompetensi keahlian untuk bisa survive di kondisi kebencanaan. Lalu jadi kita justru menariknya begini Mas Andra. Jadi kita nggak hanya membantu problem kesehatan di lapangan korban bencana, tapi juga kita membantu relawan yang lain. Membantu kerelawannya ya. Iya, relawannya juga kita bantu. Atau gimana bahasa gitu ya? Ya, ternyata memang banyak relawan yang secara dalam tanda kutip kondisi kesehatannya itu nggak semuanya prima diterjunkan. Karena memang kondisi nggak ada orang, mereka tetap harus terjun. Dan waktunya kadang juga di lapangan situasinya tidak ideal ya gitu ya. Betul, ya memang kondisi bencana memang nggak ada yang ideal. Nah tentunya kita mempersiapkan itu. Dan Masya Allah kita hari ini Suspasgana sudah ada 150 orang yang itu tersebar di seluruh Indonesia dan memang siap diterjunkan. Dan kita juga menjadi salah satu bagian yang ada di Kemenkes ya. Tim komponen cadangan juga kita sudah terdaftar sebagai komponen cadangan, sebagai tim dan juga sebagai personal yang itu nanti siap diterjunkan. Dan terakhir Masya Allah Alhamdulillah ketika kami membantu di Cianjur kemarin Mas Andra, teman-teman yang diterjunkan kita mendapatkan penghargaan dari Kemenkes dalam aksi kemanusiaan. Wah Masya Allah luar biasa. Tadi yang pertama ada hari ini Pas Trooper biar melek online supaya dia bisa syiar. Yang kedua ada kegiatan Suspasgana. Kemudian saya dengar juga ada Rakernas atau kegiatan apa lagi Mas Faiz untuk yang di PAPK ini, di Ayub Camp sekarang? Ya, Masya Allah Alhamdulillah dalam perjalanannya selama beberapa tahun ini Pas Al-Kaso sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan sudah ada 105 titik ya, 105 titik kota atau kabupaten yang itu sudah ada kepengurusan PAPK-nya atau perkumpulan alumni kesehatan Al-Kasau yang itu memang sudah tersebar di 20 provinsi atau kita sebutnya sebagai 20 wilayah dengan 105 cabang itu di tingkat kota atau kabupaten. Nah, tentunya dari PAPK ini memiliki visi yang cukup mulia dan itu menjadi semangat kita dalam berjuang ya untuk tadi itu mengenalkan kemandirian kesehatan lewat Pas Al-Kasau, mengenalkan kepada masyarakat tentang gaya hidup yang sederhana namun bisa membantu problem-problem kesehatan di rumah masing-masing gitu kan. Itu adalah visinya adalah memberikan kontribusi positif bagi peradaban kesehatan dunia. Jadi visinya sungguh luar biasa. Bagaimana caranya kita bisa memberikan kontribusi yang positif. Jadi kontribusi dan dia positif bagi peradaban. Peradaban yang memang kita tahu kalau kita ngomong peradaban ratusan tahun gitu kan. Dari generasi ke generasi. Nah di Rakernas ini dari 105 cabang dan 20 wilayah kita berkumpul di sini untuk menyelenggarakan yang namanya Rapat Kerja Nasional. Yang tentunya diawali di hari pertama nanti kita akan mulai dengan mengevaluasi setiap program-program yang memang itu ditunjukkan untuk kebermanfaatan untuk masyarakat secara luas ya. Jadi kita di PAPK ini ada beberapa program-program yang memang kita tunjukkan untuk masyarakat luas. Salah satunya adalah sosialisasi mengenai gaya hidup sehat, sosialisasi kemandirian kesehatan. Jadi ada seperti itu juga. Kemudian kita ada forum-forum terapi yang itu juga membantu di daerah-daerah yang memang minim tenaga medis gitu ya. Jadi memang kita membantu sampai ke sana. Masya Allah ini luar biasa ya. Ternyata rangkaian kegiatan yang bukan main-main ya di Ayub Camp ini. Wah ini tak terasa kita ngobrol sudah cukup banyak durasi waktunya. Dan mungkin sebagai penutup Pak Faiz mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan nih kepada seluruh Pas Trooper, para alumni pelatihan Pas Al-Kasau. Kira-kira ketika Allah sudah amanahkan ilmu ya metode Pas Al-Kasau ya pemahamannya bertingkat-tingkat lah, ada yang sudah mahir, ada yang masih belajar untuk paham gitu. Apa pesan yang kira-kira bisa Pak Faiz lakukan sebagai ketua untuk perkumpulan alumni ini kepada seluruh Pas Trooper dan juga tentunya masyarakat lah secara umum tentang Pas Al-Kasau itu sendiri. Silakan. Ya. Yang pertama, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diperjalankan sampai pada titik ini.
di mana ketika dulu dimulai pelatihan ini kita ber-10, ber-50, ber-100, hingga saat ini sudah ada 16.000 orang di seluruh Indonesia, bahkan dunia kalau boleh kita sampaikan, karena memang di luar negeri sudah banyak pastruper atau orang-orang yang sudah belajar mengenai pengobatan pasal kaso ini. Kita bersyukur di situ, dan pada prinsipnya saya masih ingat sekali guru kita, Ustadz Haris rahimahullah ta'ala, beliau sampaikan, PAS itu adalah ilmu keterampilan. Teori kita dapatkan di kelas, namun keterampilan kita dapatkan itu di ruang-ruang terapi. Keterampilan itu, kemahiran itu, kemudian yang saat ini disebut sebagai teman-teman yang sudah banyak pasiennya, sudah banyak dipercaya oleh teman-teman yang lain gitu kan. Itu adalah orang-orang yang memang berusaha keras untuk terus membantu umat. Dan beliau juga sampaikan, pada akhirnya nanti, Ustadz tadi sampaikan ya, pada akhirnya nanti yang akan mengumpulkan amal solih dengan membantu orang-orang lain dengan metode terapi ini adalah orang yang memiliki empati yang paling tinggi. Orang yang memiliki empati yang paling dalam. Maka teman-teman semuanya, untuk masyarakat, juga masyarakat di luar sana yang misal menyaksikan video ini, karena ini memang disetting publik ya, jangan ragu ketika datang kepada para pastruper, karena kita memiliki visi yang mulia, niat kita adalah niat yang baik, dan kondisi kita memang adalah di levelnya adalah level ikhtiar gitu kan. Artinya tetap kalau nanti ikhtiar kesembuhan, ya tetap kita meminta kepada Allah kesembuhan. Namun kita di level adalah ikhtiar. Jadi memang insya Allah sudah banyak yang membuktikan, banyak orang yang kemudian terbantu dengan adanya pasal kaso ini, maka jangan ragu terhadap metode PAS ini, karena insya Allah bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, saya juga ngapain ada di sini. Artinya ada ribuan orang yang sudah membuktikan, jadi jangan pernah ragu. Oke. Yang kedua adalah untuk teman-teman pastruper dimanapun antum berada, tugas kita adalah berusaha untuk lebih baik. Jadi jangan pernah menyerah, karena ini adalah amanah keilmuan. Tugas kita adalah membantu sebanyak-banyaknya umat, membantu sebanyak-banyaknya masyarakat agar terbebas dari keluhan-keluhan kesehatan. Memang tidak semua bisa kita bantu, tapi setidaknya dengan keilmuan ini kita punya andil dalam membantu orang lain lebih banyak. Insya Allah, semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudian juga waktu untuk bisa mengumpulkan amal solih yang banyak dengan membantu sebanyak-banyaknya orang yang memang memiliki problem-problem kesehatan. Begitu Mas Andra. Wah, Masya Allah, luar biasa ya tadi pesan-pesan dari Pak Ketua, dan saya jadi teringat ada sebuah quote dari Ustadz Haris rahimahullah, di mana beliau selalu menyampaikan bahwasanya kalau kita ngomong adanya penyakit itu kan problem ya sebenarnya. Dan problem itu beliau ibaratkan sebagai sebuah kegelapan gitu. Ada diantaranya mungkin diantara kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya ya, non-muslim juga termasuk bagian dari yang kita bisa boleh untuk terapi, kita boleh untuk bantu, mungkin mengalami sakit yang bagi dia menjadi sebuah kegelapan. Jadi kegelapan. Jadi ya suasana gelap, ini ada solusi, nggak ada solusi gitu. Kayaknya udah mentok sana sini. Maka tugas pastruper adalah nyalakan cahaya, nyalakan lilin di situ. Dan dengan keilmuan kita, alhamdulillah kita juga dari sisi SOP juga sudah sangat rapi sekarang. Kita juga ada batasan-batasan, ini tidak boleh terapi, ini boleh terapi. Jadi tadi menyambut apa yang sudah Pak Ketua sampaikan, insya Allah aman. Jadi terapi PAS insya Allah aman. Dan juga ada program pastruper uji kompetensi, certified. Itu adalah komitmen dari PAPKA, dari perkumpulan alumni, untuk kita memberikan pastruper yang membantu ke masyarakat pun pastruper yang teruji. Ya, pastruper yang teruji, pastruper yang memang secara profesionalisme sudah betul-betul kita tempa dengan sangat luar biasa. Wah, terima kasih Pak Faiz atas waktunya, dan kepada seluruh teman-teman dan para viewer yang sudah menonton video ini. Ketika ada pertanyaan nanti boleh menyampaikan di kolom komentar, dan ingat like, subscribe bagi yang belum subscribe. Kurang lebih itu yang bisa kami sajikan. Kami selaku host mungkin ada keliru, ada salah dalam membawakan acara ini, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.